Oke, kembali lagi bersama dengan kami di channel Wirausaha Official. Di kesempatan kali ini kami akan memberikan tutorial cara membuat ataupun cara menjahit baju gamis frisket double fouring ya teman-teman. Dan ini untuk potongan badan depannya, kita di bagian bawahnya kita frisket ya teman-teman. Ini untuk potongan di bagian depannya, ini sudah kita frisket seperti ini. Untuk ukuran fouringnya sendiri, potongannya kita bikin sama ya teman-teman. Nah seperti ini, dan di bagian atasnya ada sambungan di bagian atas teman-teman. Nah ini untuk sambungannya di bagian atas teman-teman. Nah ini untuk potongan badan belakangnya ya teman-teman. Untuk potongan belakangnya ini tidak kita frisket, cuma di bagian depannya saja yang sudah kita frisket. Untuk potongannya fouringnya sama, di bagian badan belakangnya tidak sambungan ya teman-teman, di bagian atasnya, cuma di bagian depannya saja yang kita kasih sambungan seperti ini teman-teman. Nah seperti ini. Oke, bagaimana tutorial cara menjahitnya ya teman-teman. Langkah yang pertama, kita akan melilit di bagian kombinasi lengannya ya teman-teman. Ini untuk kombinasi lengan kerut teman-teman nantinya. Untuk sebelumnya kita lilit terlebih dahulu menggunakan sepatu lilit ya teman-teman. Nah seperti ini. Ini nantinya akan dipasangkan di bagian lengannya. Yang satunya sama juga kita lilit. Nah seperti ini. Nah sama kita lilit seperti ini ya teman-teman. Oke, setelah dililit seperti ini, nantinya kita akan kerut di bagian kombinasinya ya teman-teman, menggunakan sepatu kerut yang ada setelannya di bagian belakangnya. Nah seperti ini, kita pasang saja langsung. Ini untuk sepatunya ya teman-teman. Video ini saya khususkan bagi para pemula yang baru belajar menjahit ya teman-teman. Biar ilmunya tidak gagal paham, tonton dan simak videonya sampai habis. Semoga bisa bermanfaat. Mohon di like, komen, dan subscribe dan share ke sosial media kalian teman-teman, biar ilmunya bisa bermanfaat bagi orang lain. Oke, langkah yang pertama kita akan kerut di bagian ininya setelah kita lilit seperti ini. Nah yang satunya lagi kombinasinya sama, kita juga lilit seperti ini teman-teman. Oke, kita kerut seperti ini. Oke, ini setelah dikerut seperti ini, langkah selanjutnya kita akan menjahit di bagian tahap selanjutnya. Untuk sebelumnya sepatunya kita ganti terlebih dahulu menggunakan sepatu biasa saja teman-teman. Ini untuk sepatunya menggunakan sepatu setik kecil saja. Untuk sebelumnya tutorial cara mengganti sepatu di video saya sebelumnya sudah pernah saya upload ya teman-teman. Tinggal teman-teman cari saja di video saya sebelumnya. Oke, langkah selanjutnya kita akan menjahit di bagian kantongnya ya teman-teman. Ini untuk kantongnya sendiri menggunakan fouring teman-teman, seperti ini.
yang satunya lagi sama, kita jahit di bagian furing kantongnya. Nah seperti ini sudah kita jahit, lalu kita opres teman-teman. Ini untuk mempersingkat waktu saja, kita langsung opres ya teman-teman. Langsung kita akan pasang di bagian kantong sampingnya teman-teman. Untuk jarak kantong samping dari potongan keteknya itu sekitar 1 kilan saja teman-teman. Jangan terlalu ketinggian dan juga jangan terlalu kependekan ke bawahnya ya teman-teman, terlalu bawah. Nah kita tembak saja seperti ini langsung. Langsung kita matikan di bagian kantong sampingnya seperti ini. Nah yang satunya lagi sama, kita matikan di bagian kantong sampingnya. Ini untuk bajunya sendiri sudah kita freeze-cut seperti ini teman-teman. Ini untuk hasilnya untuk dijual di pasaran ini sangat lagi laku keras ya teman-teman. Nah seperti ini. Oke, sesudah dijahit seperti ini, kita matikan sama di bagian kantong samping gamisnya ya teman-teman, seperti ini. Oke, setelah dipasang kantong samping seperti ini, langkah selanjutnya kita akan menjahit di bagian lehernya teman-teman. Untuk di bagian leher ini kita menggunakan furing, langsung kita tembak seperti ini saja teman-teman. Kita lipat bersih. Ini full furing teman-teman. Nah seperti ini kita jahit full bersih teman. Nah seperti ini. Nah yang satunya lagi sama, ini untuk di bagian leher atasnya memang harus dibikin potongan kanan kiri teman-teman. Nah seperti ini cara menjahitnya, dari bawah ke atas. Untuk yang pertama dari atas ke bawah seperti ini, untuk di bagian atasnya teman-teman. Oke, lalu langkah selanjutnya kita akan tempelkan seperti ini. Kita kawinkan. Nah seperti ini posisinya. Klepnya posisinya berada di bagian kanan ya teman-teman, yang buat di atas ini di bagian kanan. Nah kita matikan seperti ini teman-teman. Oke, udah jadi di bagian atasnya. Lalu langkah selanjutnya kita akan menjahit di bagian tengahnya teman-teman. Kita akan menyambung di bagian tengahnya karena ini double brisket. Untuk jahitannya sendiri kita akan jahit bersih teman-teman, jadi tidak ada operasan ya teman-teman. Nah caranya seperti ini posisinya. Nah seperti ini posisi untuk badan bagian depannya ini berada tepat di bagian bawah. Nah lalu furingnya ini berada tepat di bagian atas semua nantinya teman-teman. Nah seperti ini posisinya cara menjahitnya. Jadi ini nanti jahitannya tidak
kelihatan dari luar ya teman-teman, karena ini full bersih. Cara membuat baju gamis double furing bersih teman-teman. Ini untuk baju seperti ini jahitannya tidak kelihatan ya teman-teman. Nah, ini karena frisket, kita dorong seperti ini di bagian bawahnya. Nah, seperti ini, usahakan sambungannya berada tepat di bagian tengah karena ini frisket. Nah, seperti ini posisinya, jadi furingnya berada tepat di bagian atas semua teman-teman. Jadi nantinya ini bersih, jahitannya itu tidak kelihatan dari bagian luar ya teman-teman, jadi tanpa obrasan. Nah, seperti ini. Oke, setelah dijahit seperti ini, dan kita akan lihat untuk hasilnya. Nah, seperti ini untuk hasilnya sendiri. Jadi posisinya jahitannya berada tepat di bagian dalam. Nah, ini ya teman-teman, jadi tanpa diobras seperti ini. Ini full bersih seperti ini, bersih ya teman-teman. Nah, seperti ini. Oke, lalu langkah selanjutnya kita akan menjahit ke tahap selanjutnya teman-teman. Nah, oke, lalu langkah selanjutnya kita akan menjahit di bagian pundaknya ya teman-teman. Nah, ini posisinya kainnya berada tepat di bagian bawah untuk badan belakangnya. Nah, ini untuk bagian badan depannya. Nah, yang ini kain bertemu dengan kain, lalu posisi furing itu berada tepat di bagian atas. Nah, ini seperti ini. Kita ambil furing yang untuk bagian di bagian badan belakang teman-teman. Nah, seperti ini posisinya. Jadi furing bertemu furing dan kain bertemu dengan kain, biar nanti jahitannya itu tidak kelihatan ya teman-teman, karena ini akan dijahit bersih teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi tanpa obrasan. Nah, seperti ini. Nah, untuk bagian sampingnya caranya sama teman-teman. Nah, ini. Nah, posisinya seperti ini, kita balik seperti ini teman-teman. Nah, jadi jahitannya ini di bagian pundaknya tidak kelihatan ya teman-teman. Jadi tanpa diobras bisa jadi teman-teman seperti ini untuk baju gamisnya. Nah, ini seperti ini posisinya pundaknya tanpa obrasan, dan di bagian dalamnya bersih seperti ini untuk di tahap pundak. Dan untuk tahap samping di bagian ini, nah, kita akan menjahit kerutan yang sudah kita bikin tadi teman-teman. Kerutan yang sudah kita bikin ini kombinasi ya teman-teman. Nah, seperti ini posisinya. Nah, seperti ini. Jadi lilitan yang buat di luar itu berada tepat di bagian bawah. Nah, seperti ini. Yang buat di dalam itu berada tepat di atas seperti ini, yang sudah kita kerut tadi ya teman-teman kombinasinya. Nah, seperti ini. Ini sampai ujung sini yang udah saya tandai di bagian lengannya, lengan badannya seperti ini. Oke. Langkah selanjutnya setelah dijahit seperti ini, yang satunya lagi sama, kita jahit juga di bagian lengannya. Kita kasih kombinasi kerutan yang sudah kita bikin tadi seperti ini.
Kalau ada yang mau ingin ditanyakan, tulis saja di kolom komentar, atau teman-teman bisa kunjungi halaman fanspage Wirausaha Official ya teman-teman. Nah seperti ini, ataupun di channel YouTube Wirausaha Official. Nah seperti ini teman-teman. Nah posisinya ini, karena untuk bajunya sendiri baju gamis full furing brisket ya teman-teman, tanpa obrasan. Di bagian ininya akan kita bungkus semua. Nah seperti ini posisinya, kombinasinya. Jadi di bagian pundaknya ini kita lipat bersih, lalu kita akan menjahit di bagian sampingnya seperti ini. Di bagian sampingnya akan kita jahit posisinya furing bertemu dengan furing, dan bahannya itu bertemu dengan bahan teman-teman. Jadi posisinya seperti itu. Kita akan balik terlebih dahulu. Nah ini untuk di bagian ini lengannya ya teman-teman, sudah kita pasang. Oke, jadi ini harus seperti ini cara menjahitnya. Ini badannya dengan badan harus bertemu, dan ini harus kita balik seperti ini teman-teman. Nah ini posisi furingnya sama saja dengan posisi pundak yang tadi ya teman-teman, waktu kita mundak dan menyambung di bagian tengahnya. Jadi kainnya harus bertemu dengan kain, dan furing bertemu dengan furing. Nah seperti ini posisinya. Kalau ingin furingnya di bagian bawah juga nggak apa-apa teman-teman. Nah, kita biar enak, kita furingnya berada di atas saja, ini yang putih, biar teman-teman kelihatan videonya ya teman-teman. Nah seperti ini posisinya. Untuk kantongnya harus kita rapikan, jangan sampai ikut terjahit di bagian kantong sampingnya teman-teman. Nah ini karena harus pelan-pelan untuk menjahit seperti ini. Untuk videonya sendiri cukup durasinya cukup panjang, tapi yang penting kan teman-teman itu bisa paham sewaktu ingin menjahit baju gamis double furing bersih ya teman-teman. Nah seperti ini jadi cara menjahitnya. Karena ini untuk furingnya sendiri tidak sampai ke ujung, harus diopres terlebih dahulu untuk furing di bagian bawahnya ya teman-teman. Kalau ingin sampai ujung juga bisa, karena ini untuk bahan brisket. Di bagian bawahnya tidak kita kelim ya teman-teman, kita lilit. Jadi kita menggunakan sepatu biasa yang nantinya di bagian kakinya itu diobras teman-teman. Bagian kakinya itu diobras, jadi tidak menggunakan sepatu lilit di bagian bawahnya. Nah yang satunya lagi sama caranya, posisinya seperti ini. Nah untuk kainnya yang di bawah kita tarik. Nah ini kita tarik ke atas teman-teman. Nah seperti ini. Nah seperti ini, yang di bawah ini kita tarik ke atas seperti ini. Nah posisinya yang penting furing bertemu furing, kain bertemu dengan kain teman-teman. Posisinya seperti ini cara menyampingnya, sama saja dengan di bagian pundaknya. Jadi yang kita opres nantinya di bagian bawahnya saja. Oke, kita jahit pelan-pelan saja. Nah, kita jahit sampai ujung seperti ini, yang seperti yang tadi ya teman-teman.
sambil kita rapikan di bagian bawahnya, takut ada yang melimpet ya teman-teman. Nah seperti ini. Nah seperti ini ya teman-teman. Kita lanjutkan, kita jahit sampai ujung. Nah jadi posisinya nantinya yang diopras itu di bagian bawahnya saja, samping tapi di bagian bawah, dan di bagian keliman bagian bawah teman-teman yang diopras. Karena ini untuk di bagian bawahnya akan kita clean biasa saja, tidak menggunakan sepatu lilit. Nah ini udah jadi seperti ini. Nah nantinya yang diopras di bagian bawah ini dan di samping bawahnya ini. Nah ini kita opras teman-teman. Nah, posisinya seperti ini. Nah, kita opras dari sini saja, jadi nggak usah sampai ke atas. Oke, sesudah dijahit seperti ini kita akan buka seperti ini teman-teman. Nah biar teman-teman paham untuk hasilnya. Jadi tanpa obrasan di bagian sampingnya, cuma di bagian bawahnya saja. Nah ini jadi posisinya jahit bersih ya teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi untuk jahitannya sendiri berada di bagian dalam. Nah seperti ini. Nah ini tanpa obrasan ya teman-teman. Nah seperti ini. Posisinya jadi seperti ini untuk jadinya di bagian sampingnya. Nah yang satunya lagi juga sampah di bagian pundaknya ini tanpa obrasan ya teman-teman. Jadi jahitannya itu berada tepat di bagian dalam. Oke, lalu langkah selanjutnya kita akan kelim di bagian bawahnya. Usahakan menggunakan magnet ya teman-teman. Cukup satu sepatu saja, jangan terlalu kegedean. Karena untuk bahan frisket seperti ini kalau dililit ini bisa, cuma susah ya teman-teman. Nah, kita ambil gampangnya saja karena untuk tutorial bagi pemula. Nah, seperti ini kita jahit. Cukup satu sepatu saja. Oke, setelah kita kelim di bagian bawahnya seperti ini, langkah selanjutnya kita akan menjahit di bagian lengannya teman-teman. Nah ini untuk lengannya. Untuk lengannya sendiri, lengan karet untuk sebelumnya harus diopras, kita gabungkan dengan furingnya teman-teman. Langsung kita jahit. Untuk ukuran karetnya sendiri kurang lebih sekitar 20 cm ya teman-teman, sekitar 20 cm itu yang bersih teman-teman. Muter di bagian pergelangan lengan itu sekitar 20 cm. Nah, seperti ini. Kalau teman-teman nggak ada sentian, bisa juga dari sepatu sampai ujung meja mesin teman-teman, itu sekitar kurang lebih sekitar 20 cm ya teman-teman. Nah seperti ini sama. Untuk di bagian lengannya sendiri nggak usah dijahit bersih ya teman-teman, kita bikin seperti ini saja. Usahakan karetnya jangan ikut terjahit, jadi kita bikin kolong saja ya teman-teman, biar nanti karetnya itu hidup.
Oke, udah jadi seperti ini. Langsung kita samping teman-teman, kita samping. Nah seperti ini. Kalau ingin dilipat bersih, jahitannya berada tepat di bagian dalam, caranya sama teman-teman. Posisinya kain bertemu dengan kain, furing bertemu dengan furing tadi. Jadi posisinya karetnya itu di kolong ya teman-teman. Itu bisa, karena ini kita bikin seperti ini saja di bagian lengannya. Oke, setelah dijahit di bagian ininya, langkah selanjutnya kita obras teman-teman. Oke, ini setelah diobras. Nah, ini untuk jadinya lengan. Setelah diobras ya teman-teman, lengannya udah jadi. Langsung kita pasang di bagian lengannya. Kita pasang di bagian lengannya, jadi lehernya nantinya kita akan menggunakan kerah Shanghai teman-teman. Nah, kita pasang langsung di bagian lengannya. Seperti ini. Pelan-pelan saja sambil kita rapikan di bagian bawahnya, karena di bagian lengannya itu ada kerutan ya teman-teman. Nah seperti ini. Sambil kita rapikan saja di bagian bawahnya biar tidak terjepit ya teman-teman. Nah seperti ini. Oke, kita jahit cukup satu sepatu saja seperti ini, dan tinggal nantinya diopras teman-teman. Nah, yang ini kita jahit sama. Nah seperti ini, pelan-pelan saja sambil kita rapikan di bagian bawahnya. Oke, setelah dipasang lengan seperti ini, langkah selanjutnya kita akan membuat kerahnya. Untuk kerahnya sendiri kerah Shanghai ya teman-teman. Untuk kerahnya sendiri kita bikin kerah Shanghai seperti ini. Oke, kita jahit clean seperti ini. Lalu langkah selanjutnya kita akan tempelkan dengan lapisan kerahnya teman-teman. Nah ini untuk lapisan kerahnya, langsung kita jahit. Kalau teman-teman sendiri ragu, usahakan menggunakan patron kerah ya teman-teman, patron kerah Shanghai. Jadi nantinya posisi jahitannya mengikuti patronnya ya teman-teman. Nah kita jahit cukup mengikuti potongan kerah seperti ini.
Oke, udah jadi di bagian keras rangkainya seperti ini. Langkah selanjutnya kita akan memasang keras rangkainya ke badan baju gamisnya teman-teman. Usahakan kalau keras rangkai kita jahitnya itu dari bagian dalam. Nah, untuk sebelumnya di bagian klepnya harus kita samakan, ini takut panjang pendek. Kita samakan seperti ini. Untuk kancingannya sendiri, ini untuk klep ini cukup 3 kancingan teman-teman. Nah, seperti ini kita samakan biar nanti hasilnya tidak panjang pendek. Langsung kita akan pasang, posisinya itu dari dalam. Memasangnya beda dengan kerah kemeja ya teman-teman. Kalau kerah kemeja itu masangnya dari bagian luar, tapi untuk kerah rangkai kita memasangnya dari bagian dalam seperti ini. Memang untuk bahannya sendiri licin teman-teman. Kalau kita taruh di meja itu dia merosot seperti ini. Sambil kita rapikan di bagian bawahnya, takut jeblos. Ini untuk di pasaran sendiri, di toko-toko online lagi viral ya teman-teman. Baju gamis seperti ini, baju gamis frisket. Untuk harga jualnya sendiri laku keras teman-teman. Nah, seperti ini. Oke, langsung kita timpa di bagian kerahnya. Usahakan sewaktu menimpa keras rangkai seperti ini, pas di atasnya jahitan dasarnya teman-teman, jadi biar nanti hasilnya bagus dan tidak jeblos. Nah, seperti ini, pelan-pelan saja, apalagi untuk teman-teman yang masih pemula. Sambil kita rapikan di bagian bawahnya, karena untuk bahannya sendiri memang licin ya teman-teman. Seperti ini kita rapikan. Oke, langsung kita putar ke bagian atasnya teman-teman. Kita putar ke bagian atas. Nah, seperti ini. Usahakan menggunakan sepatu setik biasa saja teman-teman, biar nanti pengerjaannya enak, tidak kita gonta-ganti sepatu terus teman-teman. Nah, ini untuk finishing terakhir ya teman-teman. Finishing terakhir di bagian kerahnya. Dan di bagian lengan ini tinggal kita obras. Jadi untuk hasilnya seperti ini dari bagian dalam teman-teman. Dari bagian dalamnya seperti ini untuk bentuk bajunya. Ini untuk posisinya seperti ini. Untuk baju gamis menggunakan double furring ya teman-teman. Nah, ini untuk jahitan di bagian sampingnya. Kita jahit bersih saja seperti ini. Ini untuk di bagian lapisan tengahnya dan klepnya, tinggal nantinya dipasang lubang kancing ya teman-teman, pasang kancing untuk bentuk dari bagian dalam, dan ini untuk bentuk dari bagian luar teman-teman. Seperti ini untuk jadinya baju gamisnya. Nah, ini untuk posisinya, lengannya menggunakan lengan karet. Nah, ini jadi di bagian ininya menggunakan kombinasi kerutan seperti ini. Di bagian tengahnya menggunakan klep kancing ya teman-teman, kancing 3 seperti ini, dan kerahnya kerah Shanghai. Ini tinggal digosok nantinya teman-teman, dan untuk siap di packing dan siap untuk dijual di pasaran teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian video dari kami. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman.
Yang suka boleh like, komen, dan subscribe dan share ke sosial media kalian biar ilmunya bisa bermanfaat bagi orang lainnya teman-teman yang sangat membutuhkan tutorial. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.